Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai peci dulu ya, Pak. Ya. Oke, sip. Udah mantap ya, Pak. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Donar Wicaksono, absen 6 dari 12 IPA 1. Ya, muridnya Bapak ya. Ya, masa enggak, Pak ya? Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan materi dakwah. Judul dakwah itu tentang berbuat baik kepada sesama. Baik. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dalam penyayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam berbuat pada sesama. Jadi dalam kehidupan ini nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang sangat penting untuk menghubungkan antara satu hati dengan hati yang lain. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, yang bukan hanya menjadi amal tetapi juga landasan bagi kehidupan yang bermakna. Jadi filosofi berbuat baik kepada dalam Islam, berbuat baik kepada sesama adalah wujud penghargaan terhadap kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat anak Adam dan memberikan kehormatan yang besar. Oleh karena itu, berbuat baik adalah cara untuk memuliakan karunia tersebut. Lalu ada juga metode berbuat baik dalam pendidikan ya, yang kesadaran. Pendidikan adalah kunci dalam membentuk sikap dan perilaku yang baik, mengajarkan anak-anak tentang kebaikan dan kasih sayang sejak dini akan membentuk generasi yang peduli terhadap sesama. Ya, seperti contohnya kita di sekolah diajarkan oleh bapak guru untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Apalagi jika ada teman yang tidak membawa uang jajan, mungkin kita bisa berbagi uang jajan kita dengan teman kita yang membutuhkannya. Lanjut ke untuk menjalin hubungan yang kuat, Islam mendorong untuk menjalin hubungan yang kuat dengan tetangga, sahabat, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik perilakunya di antara kalian semua. Hadis riwayat Tirmizi. Lanjut, ada kepedulian sosial. Islam itu mendorong kita loh untuk membantu yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta maupun tindakan nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin adalah cermin bagi sesamanya. Jika ia memandang cermin, maka ia melihat kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ada menolak kezoliman dan kekerasan. Berbuat baik juga mencakup menolak kezoliman dan kekerasan. Ingat, kita sebagai orang Islam tidak boleh melakukan kekerasan terhadap sesama, apalagi sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bantu saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana membantu yang dizalimi, tapi bagaimana kami membantu yang zalim? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab dengan mencegahnya dari berbuat zalim, itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada konsep saling memaafkan. Sifat maaf dalam Islam mendorong untuk berpegang pada sifat maaf dan memaafkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada orang yang lebih besar pahalanya daripada orang yang dijauhkan Allah dan sifat melampiaskan amarahnya dan walaupun ia berkuasa dalam memberikan hukuman. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu saling meminta maaf dalam Islam mendorong untuk saling meminta maaf jika ada salah satu kesalahan. Ini menghormati perasaan orang lain dan memperkuat hubungan sosial. Jadi kalau kita punya masalah terhadap orang lain dan orang lain tersebut meminta maaf kepada kita, segeralah memaafkannya. Jika Allah Maha Pemaaf, mengapa kita tidak bisa?
Lalu ada juga manfaat berbuat baik. Yang pertama itu ada bisa dekat dengan Allah. Ya, karena berbuat baik adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai pelayannya yang baik akhlaknya dan lemah lembut. Hadis riwayat Ahmad. Lalu kehidupan kita jadi bermakna karena memberi makna dalam hidup kita. Ketika kita membantu orang lain, kita merasa berarti bagi kehidupan mereka. Lalu ada kesejahteraan sosial. Ya, berbuat baik membentuk masyarakat dengan sejahtera harmonis. Dengan saling tolong menolong, kita menciptakan lingkungan yang positif. Lalu ada tantangan dalam berbuat baik. Nah, di sini tuh juga ada tantangannya loh kalau kita misalnya berbuat baik kepada sesama, yaitu nafsu dan ego. Terkadang nafsu dan ego kita itu bisa menghalangi kita untuk berbuat baik dengan ikhlas. Kita mungkin ingin mendapatkan pengakuan atau imbalan atas apa yang kita lakukan, seperti kita memberikan duit kepada fakir miskin, tetapi kita memvideokan diri kita dalam memberikannya. Itu namanya meminta atas pengakuan. Itu adalah nafsu dan ego, harus dihilangkan. Jadi ketidakpedulian dalam dunia sibuk, terkadang kita bisa melupakan kepentingan orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri saja, pentingkanlah kepentingan orang lain. Lalu mengatasi tantangan dan mengembangkan sikap berbuat baik. Ya, tingkatkan kesadaran akan pentingnya berbuat baik, dan dampak positifnya adalah langkah pertama dalam mengatasi tantangan. Jangan turunkan egomu untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan segan untuk menolong orang lain. Lalu ada introspeksi diri dulu. Ya, evaluasi diri secara teratur untuk memastikan bahwa niat kita tetap ikhlas dan tidak terpengaruh oleh ego. Yang dibilang tadi, kalau kita memberikan harta kita kepada fakir miskin, lebih baik secara diam-diam, karena itu pasti untuk kita sendiri dan Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa kita itu murah hati. Lalu ada berkomunikasi dengan baik. Ya, komunikasi yang baik membantu dalam menghindari konflik dan meningkatkan pemahaman antar individu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nanti tidak ada saling memaafkan. Nah, pasti semua nanti akan saling memaafkan apabila sudah berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi berbuat baik kepada sesama adalah inti ajaran Islam, mengajarkan kita tentang cinta, kasih sayang, dan persaudaraan secara lain. Ya, secara lain itu artinya ya kepada orang lain selain diri kita sendiri. Dengan berbuat baik, kita membangun masyarakat yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh kedamaian dalam hati. Mari jadikan berbuat baik sebagai prinsip dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih keberkahan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk selalu berbuat baik pada sesama dan menghilangkan ego kita yang membuat kita menjadi tidak ingin berbuat baik kepada sesama. Baik, jadi segitu saja dakwah kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang berbelit-belit, wajar, bukan seorang dakwah wars. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.